Halo guys, kembali lagi di sini Hat Anim. Jadi langsung aja di video ini bakalan nge-recap atau review episode 8 Chainsaw Man yang badass banget itu. Ada kemunculan iblis kutukan, gadis ular atau iblis ular itu kan, bahkan iblis hantu guys di episode 8 ini. Scene awalnya terlihat bagaimana Himeno membawa si Denji ini ke rumahnya. Ya, melanjutkan episode sebelumnya. Nggak tahu dia sadar atau enggak membawa Denji ke rumahnya, tapi kelihatannya sih nggak sadar dan karena memang dia terlihat dalam keadaan mabuk. Dia sambil ganti pakaian, pakai tank top doang dan habis itu menuju ke Denji. Dia bawa Denji, dibuktikan di sini bahwa dia memang nggak sadar cuy. Himeno lalu menuju ke tempat tidur dan visualnya dibikin beda dari sebelumnya. Sebelumnya kan, visual yang diperlihatkan itu dari sudut pandangnya Denji tuh. Sementara sekarang ini menurut sudut pandangnya Himeno guys. Maksudnya POV-nya ya dari Himeno. Mappa ini emang keren banget sih. Jadi studio ini emang nggak males membuat scene baru dengan sudut pandang yang berbeda. Jujur aja ini keren sih walaupun secara plot atau cerita ada beberapa menit gitu yang sama seperti minggu lalu. Cuman sudut pandangnya aja yang dibedain. Denji awalnya diajak enak-enak sama Himeno. Dia menurut sampai udah buka baju segala, tapi setelah Himeno menemukan sebuah permen di kantongnya Denji, dia pun akhirnya teringat pas dibeliin obat biar nggak mabuk di supermarket sama Makima. Nah jadinya di situ dia memutuskan untuk nggak jadi gitu kan. Memutuskan untuk tetap berjaga dan menjadikan Makima target atau orang pertamanya. Waduh, kesempatan sia-sia banget sih ini. Ya nggak sih cuy? Soalnya setelah kejadian ini nanti bakalan Himeno pergi buat selama-lamanya. Ya, pada akhirnya sampai pagi nggak ada apa-apa tuh yang terjadi dan Denji cuma tidur aja terus sampai pagi. Denji tidur di bawah sementara Himeno tidur di atas tempat tidur. Ya, Denji ini benar-benar terbiasa menggembel, jadi tidurnya malah di lantai cuy. Setelah pagi tentu Himeno-nya ngajakin Denji sarapan di situ. Bukannya canggung atau gimana, Denji tetap sarapan di sana karena dia tahu bahwa makanan tersebut gratis. Akhirnya mereka sambil ngobrol dan Himeno memutuskan untuk membentuk aliansi pribadi. Aliansi yang menguntungkan di mana Denji ini bakalan dibantu sama Himeno untuk dapatin Makima, sementara Himeno ini dibantu untuk mendapatkan Aki. Mereka berdua mulai dari situ akan menghapus senioritas dan mulai berteman. Ya, awal yang bagus untuk membuka atau memulai hubungan positif. Sayangnya ini berlalu begitu aja guys. Soalnya seperti yang kita tahu, di arc inilah Denji merasakan kehilangan teman pertama kali. Soalnya baru Himeno orang pertama yang mau berteman sama Denji secara terang-terangan gitu. Malah nyawanya terenggut gitu. Alurnya sih persis seperti yang ada di manga cuy sampai sini. Bahkan yang di kereta juga sama. Scene kereta ini keren banget guys. Jadi memang Makima menuju ke Kyoto untuk melakukan pertemuan dengan orang-orang di situ. Tapi sebenarnya Makima malas atau tidak mau menemui orang-orang tersebut. Karena ya orang-orang di Kyoto itu katanya menakutkan. Di sini ini cukup epic karena pas kereta udah masuk terowongan, penembakannya dimulai. Jadi kayak aksinya memang diperhitungkan banget sama sekelompok teroris ini. Secara mengejutkan Makima dan asistennya tertembak di bagian kepala dan jantung. Orang yang baca manganya pasti paham banget lah dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi buat yang cuma ikutin animenya doang mungkin bertanya-tanya sama kaget guys. Scene selanjutnya terlihat kelompok Fushi, Arai sama Kobeni. Dan tentu aja Denji yang sedang makan ramen. Di tempat makan ramen tersebut secara mengejutkan memang ada cucu dari kakek Yakuza yang dibunuh Denji waktu episode 1 lalu. Dia sekaligus musuh utama di season ini atau di arc Blood Demon. Dia seorang iblis pedang yang secara mengejutkan muncul. Dia nggak bisa ditelan iblis rubah dan dapat dengan mudah melukai iblis rubah. Saat kelompok Himeno ini sekarat karena beberapa dari mereka terluka, tragedi dimulai. Denji kena tembak, bahkan Himeno kena besi bangunannya di situ. Di saat itu juga Aki melawan iblis pedang ini menggunakan senjatanya dia, pasak atau paku gitu kan, atau bisa disebut Curse Devil, iblis kutukan. Saat berhasil melancarkan beberapa serangan gitu kan, saat berhasil dikalahkan ya Aki awalnya tenang dan pengen membawa Himeno ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba muncul gadis misterius ini nih, Sawatari namanya, atau disebut gadis ular. Dia membuat Blood Demon dengan mudah berdiri kembali
Entah gimana dah kekuatan dari Sawatari ini bisa membangkitkan iblis katana ini dengan mudah. Setelah itu pertempuran dilanjutkan, Aki kalah sekali serang. Himeno meminta bantuan kepada Pawa tapi dia nggak bisa mengikuti gerakannya dan meminta iblis hantu, awalnya ditolak gitu kan. Akhirnya seluruh anggota tubuhnya Himeno menjadi bayarannya untuk kontrak dengan iblis hantu. Dan akhirnya iblis hantu muncul menjadi besar gitu. Sayangnya hal yang dilakukan ini juga nggak terlalu berguna dan iblis hantu begitu mudahnya dikalahkan oleh gadis ular atau Sawatari ini. Dia berharap Aki tetap hidup dan Aki menangisi kematiannya. Himeno cuman sampai situ aja perjalanannya cuy, dan bersambung.